Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya izin bantu ya. Ini, pelan-pelan. Silakan Ibu, bisa duduk di kursi Sebentar, dulu. Ya, hati-hati. Oke. Baik, saya bantu ya Bu. Kita pindahkan terlebih dahulu ya alat bantunya. Baik. Iya, selamat siang. Siang, Dok. Dengan Ibu siapa? Ibu Mastina. Bu Mastina, saya Dokter Meudia ya. Baik, Bu Mastina, bagaimana kondisinya hari ini? Ini, Dok, kaki kanan saya sakit. Jalannya agak susah. Terbatas banget kalau lagi jalan itu berasa banget sakitnya. Seperti itu, Dok. Baik, berarti yang kaki sebelah kanan saja? Iya, yang sebelah kanan saja. Baik, Bu. Saat ini itu kan seperti itu. Tapi biasanya sebelumnya itu memang bergantian sih, kadang yang kiri gitu kan. Sakitnya tidak seperti sekarang yang saya rasakan gitu kan. Ini yang sekarang saya rasakan, kaki sebelah kanan itu sakitnya sangat sakit, sehingga saya susah berjalan gitu. Seperti itu, Dok. Baik, Bu Mastina. Kalau boleh saya tahu sejak kapan rasa sakit di kaki kanannya dirasakannya? Kalau tidak salah sih sudah seminggu ya. Waktu itu sakitnya ringan gitu kan, ringan karena masih ringan, jadi saya masih bisa berjalan seperti biasa gitu kan, memaksakan walaupun ada rasa sakit gitu kan. Seperti itu. Tapi 3 hari ditahan itu kan, kok sakitnya bertambah ya gitu kan, sakitnya bertambah sehingga saya tidak bisa berjalan dengan kaki. Hanya saya berjalan dibantu sama alat, Dok. Baik, Bu. Kan memang sudah seminggu ini, terus kemudian lama-lama makin memberat ya Bu Mastina ya. Kalau kaki kanan itu kan memang kita tahu ada beberapa bagian dari paha, kemudian lutut, kaki yang bagian bawah. Nah, sebelah mana yang lebih berasa sakit, Bu? Di bagian lutut. Di bagian lutut sampai ke bawah nih, Ke betis? ke betis gitu. Tapi di sisi sebelah kanannya aja itu terasa sakitnya. Baik, sisi luar dari kaki ya Bu ya, bukan bagian dalam. Baiklah. Baik, oke, untuk yang sekarang berarti coba saya rangkum sebentar. Untuk nyarinya ini lebih di bagian lutut sisi luar sampai ke betis gitu, sehingga mungkin Ibu jadi khawatir ya, sehingga sulit berjalan seperti itu sampai sudah memakai alat bantu begitu ya Ibu. Oke, mungkin ada gejala lain dari Bu Mastina yang dirasakan selain nyeri kaki? Saat ini sih kaki aja sih yang sakit gitu kan, itu aja. Oke, baik, saya boleh konfirmasi ya Ibu, berarti seperti gejala demam, kemudian rasa kebas gitu mungkin, apakah ada Bu? Nggak ada. Tidak ada ya rasa kebas di kaki ya. Oke, kemudian gejala-gejala lain seperti mual atau muntah atau tidak nyaman di perut, di dada, itu apakah ada juga Bu? Nggak ada. Baik, tidak ada ya. Oke, Ibu boleh saya tahu juga riwayat sakit sebelumnya, ada riwayat apa saja Bu? Sebelumnya itu saya pernah ada riwayat jantung, ada riwayat juga paru, ada saat ini saya masih masih bukan didiagnosis sih, ada riwayat penyakit autoimun.
autoimunnya. Biasanya di mana Bu Mastina berobatnya? Biasanya sih di RSU. Oh, di RSUI dokter siapa Bu? Kalau saat ini saya masih berobat di autoimun di Profesor Irma. Profesor Irma, spesialis apa tuh? Spesialis kulit. Oh, spesialis kulit. Autoimunnya artinya menyerang ke kulit ya, Iya, seperti betul. itu ya. Oh, baiklah. Kalau untuk jantung, kemudian tadi sakit paru itu, apakah masih minum obat Bu saat ini? Tidak, Oh, alhamdulillah. hmm, Obat baik. sudah sehat lah. Alhamdulillah ya Bu Mastina. Kalau untuk nyeri yang sekarang nih, ada yang sudah Ibu coba lakukan, misal minum obat anti nyeri seperti itu? Iya, betul. Ini sakit nyeri ini bukan sekarang aja sih, sebetulnya sudah berlangsung lama ya. Jadi setiap timbul rasa nyeri itu saya minum obat anti nyeri seperti itu. Apa nama obatnya Ibu ingat? Apa ya nama obatnya ya? Saya ingat saya mah ibuprofen. Oh, ibuprofen ya. Baik. Oke. Berarti untuk hari ini apakah sudah diminum juga Bu obatnya? Sudah. Sudah juga ya. Apakah rasa nyerinya jadi berkurang setelah sudah minum obat tersebut? Kemarin-kemarin iya. Setelah minum obat nyeri itu rasa nyerinya berkurang, tapi yang tadi saya bilang 1 mingguan ini minum obat nyeri tapi tidak berkurang tuh nyeri di kakinya. Baik ya. Sehingga akhirnya Ibu memutuskan berobat seperti itu ya Bu, karena memang belum membaik dengan obat nyeri yang sudah dikonsumsi. Iya deh. Baik Bu Mastina, tadi kita sudah coba gali ya Bu keluhan Ibu, rasa sakitnya, kemudian di bagian mana yang lebih dominan ya, ternyata memang di sisi kanan, lutut tepatnya ya. Nah, untuk kondisi ini memang kita perlu lakukan pemeriksaan lebih lanjut Bu ya, karena kita tahu satu, nanti izin saya tetap akan lakukan pemeriksaan fisik di bed pasien ya, buat kita lihat pergerakannya. Kemudian juga saya perlu lakukan pemeriksaan penunjang yang paling dasar memang disebut dengan ronsen. Ronsen itu nanti kita perlu antarkan ya Bu, artinya kita bawa pengantar ke radiologi ronsen lutut, khususnya lutut yang sebelah kanan yang merasa nyeri seperti itu. Untuk sementara sih memang kondisi Ibu ini perlu kita tata laksana dengan anti nyeri ya, karena nyeri ini kan membuat Ibu sulit beraktivitas, mungkin ada lagi mungkin jadi gangguan tidur seperti itu Bu, jadi sulit tidur? Enggak sih. Enggak ya, alhamdulillah masih cukup aman ya Bu. Oke. Jadi mungkin nanti saya berikan juga obat anti nyeri yang memang lebih tinggi kadarnya ya dibanding ibuprofen seperti itu, dan memang harus setelah makan ya Ibu ya diminumnya obat nyerinya. Baik, Ibu mungkin ada lagi yang mau Ibu sampaikan sebelum nanti kita periksa fisik dan ini bawa surat obatnya? Enggak ada Dok. Tidak ada ya. Oke. Ibu, saya boleh sambil eksplor mungkin lebih jauh ya Ibu, aktivitas hari ini saat ini apa? Saya itu sebagai kepala sekolah di pendidikan anak usia dini. Jadi kantornya itu ada di lantai 2. Oke. Setiap harinya pastinya naik turun tangga, mungkin lebih dari 1 kali 1 hari itu, seperti itu. Ya. Jadi aktivitasnya masih aktif sebagai kepala sekolah ya Bu ya? Iya. Masya Allah. Oke deh Bu Mastina, artinya kalau yang Ibu cerita tadi, ada nggak Ibu mungkin yang Ibu pikirkan mengapa Ibu jadi merasakan nyeri di kaki, penyebab yang mungkin bisa membuat lebih berat seperti itu? Pasti ya, apalagi kalau pas waktunya penerimaan siswa baru. Kenapa itu? Ya berjuang
berjuang mencari siswa baru sesuai target yang sudah ditetapkan untuk sekolah kami. Saat itu apa jadi ibu lebih banyak bergerak atau harus jadi lebih banyak berpikir? Banyak berpikir. Baik ibu, ya. Kalau untuk tadi naik turun tangga sendiri apa setiap hari gitu dilakukan atau memang sesekali saja? Sendiri. Iya. Oke. Iya, iya, iya. Setelah itu apa artinya, apakah nyerinya jadi muncul makin berat nih ketika ibu naik turun tangga? Naik turun tangga itu kan sudah lama ya. Baik ya. Jadi nyerinya itu tidak selalu muncul ketika naik turun tangga gitu kan, seperti itu. Kadang-kadang kan suka ada tugas keluar gitu kan, ada tugas keluar yang butuh fisik lebih siap untuk tugas luar itu. Jadi mungkin faktornya bukan karena turun tangga, tapi mungkin ada banyak hal yang ketika melakukan tugas-tugas terkait sebagai status saya kepala sekolah, seperti itu. Iya. Bu ada kekhawatiran tidak dengan nyerinya nih yang sekarang? Jadi mungkin kita pasti dok. Gimana? Ya, takut nggak bisa jalan. Itu. Iya, ibu. Karena banyak hal yang bisa dikerjakan dengan kita bisa berjalan seperti orang-orang normal gitu kan, seperti itu. Baik, Ibu Mastina. Oke. Ya, jadi kalau kita coba rangkum lagi, Ibu berarti aktivitas masih sangat aktif sebagai kepala sekolah, kemudian ada artinya beban pikiran yang lebih berat ketika penerimaan gitu ya. Jadi mungkin ya aktivitas pasti bertambah, namun karena nyerinya ini baru, sedangkan naik turun tangganya itu sudah lebih lama ya, dan mungkin ibu merasa ini bukan sesuatu yang penyebab langsung gitu ya bu ya. Oke, dan khawatir jadi sulit nanti berjalan dan tidak bisa beraktivitas yang lebih bermanfaat gitu ya untuk banyak orang. Ya baik ibu. Oke deh, kalau begitu kita coba periksa dulu ya bu. Boleh saya bantu ya bu ke bagian bed.